diperintahkan untuk mengqadha salat ya. Maka Aisyah menjawab dengan berkata, aharuriyatun anti, apakah engkau adalah seorang khawarij, yaitu yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Kemudian dia berkata, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is salat. Kami dahulu juga haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Yaitu Aisyah ketika ditanya, kenapa? Dia menjawab karena begitu. Ya, ketika ditanya kenapa orang haid, wanita haid tidak disuruh mengqadha salat, hanya mengqadha puasa. Jawaban Aisyah, karena kami dulu diperintahkan begitu, yaitu karena sami'na wa ata'na. Dan terlalu banyak ibadah yang kita tidak tahu hikmahnya di balik itu. Contoh seperti jumlah salat, rakaat salat, kenapa salat subuh 2 rakaat, kenapa salat maghrib 3 rakaat, kenapa zuhur dan asar dan isya 4 rakaat, tidak ada yang tahu. Tidak pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tawaf 7 putaran, sa'i juga kenapa 7 putaran, tidak pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga misalnya terutama ketika haji dan umrah, kenapa ihram tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak sekali larangan yang kita tidak mengerti kenapanya. Ya. Demikian juga kalau kita merenungkan seperti orang-orang Yahudi, ketika dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Kalau kita mau tanya kenapanya, susah ya. Kenapa dilarang? Susah. Ya karena dilarang ya. Kalau kita mau cari illah sebab dilarang, kita hanya mengatakan karena ujian. Karena ujian. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada orang Yahudi yang sombong dengan garis keturunan mereka, tanyakan tentang penghuni sebuah negeri di tepi pantai, yaitu orang Yahudi. Ya, ketika mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, ya, tetapi ternyata ikan pada hari Sabtu sangat banyak, sampai loncat-loncat di permukaan air laut. Sementara wa yauma la yasbituna la ta'tihim, adapun hari Minggu sampai hari Jumat ikan enggak datang. Akhirnya mereka ngakalin Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasang jaring pada hari Jumat. Kemudian hari Sabtu mereka tidak kerja, ikannya salah sendiri masuk ke jaring. Kemudian hari Minggu baru mereka ambil apa? Ikan-ikan tersebut. Ada yang mengatakan pada hari Jumat mereka bikin lubang-lubang di pinggiran. Ketika hari Sabtu ikan datang, ikan terjebak di lubang-lubang tersebut. Hari Ahad mereka ambil. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi kunu qiradatan khasiin. Allah rubah mereka menjadi monyet-monyet, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena perbuatan mereka sangat mirip dengan kebaikan, namun ternyata bukan kebaikan. Maka Allah rubah mereka menjadi hewan yang sangat mirip dengan manusia, tapi ternyata bukan manusia, yaitu jadi monyet. Yang menjadi perhatian kita, kalau ditanya kenapa hikmahnya dilarang mengambil ikan hari Sabtu? Apa bedanya hari Sabtu dengan hari Minggu? 11, 12. Apalagi hari Sabtu ikannya banyak. Kenapa dilarang? Justru harusnya mengambil ikan hari Sabtu karena ikan lagi apa? Lagi banyak. Tapi jawabannya itulah ujian. Itulah apa? Ujian. Kadzalika nabluhum, demikianlah kami uji mereka. Ya. Oleh karenanya, ketika kita bicara tentang hikmah-hikmah, maka ini perkara ijtihadiyah. Ada perkara yang nas dinaskan hikmahnya ini. Seperti puasa, ada nas yang mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini jelas bahwasanya tujuan puasa, hikmah paling utama adalah untuk bertakwa. Adapun hikmah-hikmah yang lain maka ijtihad dari kalangan para ulama untuk mengeluarkan hikmah-hikmah tersebut di balik ibadah puasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hikmah-hikmah tersebut satu persatu. Yang pertama, hikmah yang paling utama adalah agar seorang meraih ketakwaan, dan inilah hikmah yang ditansis, dinaskan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Di sini Allah memberikan tasliyah, yaitu hiburan, bahwasanya ibadah puasa bukan ibadah yang baru, ibadah sudah pernah ada sebelumnya.
Dan sudah ada umat-umat sebelumnya yang melakukannya, yaitu Yahudi dan Nasara. Yahud dan Nasara mereka juga ibadah puasa. Sampai sekarang mereka masih berpuasa. Demikian juga sebagian Nasara masih tetap berpuasa. Yahudi masih juga berpuasa. Maka ini bukan ibadah yang baru. Dan juga isyarat agar kalian berpacu. Sebagaimana mereka umat-umat terdahulu pernah melaksanakan ibadah ini, kalian harusnya juga berpacu. Dan tujuan utama la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau kita lihat ibadah puasa ini adalah sarana, sementara tujuannya takwa adalah tujuan, ghayah. Maka jika ibadah tersebut, sarana tersebut tidak mengantarkan kepada ghayah, kepada tujuan, maka ibadah tersebut sia-sia. Makanya banyak dalam hadis menjelaskan kalau ternyata puasa seseorang tidak mengantarkan dia kepada ketakwaan, maka puasanya sia-sia. Contoh seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa namun tetap tidak meninggalkan dusta, tetap berdusta, tetap melakukan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Artinya puasanya sia-sia. Puasanya sia-sia meskipun dia berpuasa. Kenapa? Karena tidak mengantarkan kepada tujuan, kepada ghayah. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin ya laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak meraih dalam puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka ini harus kita perhatikan benar bahwasanya kita berpuasa untuk bertakwa. Makanya ketika seorang berpuasa, jangan dia pikir hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia juga menahan diri dari bermaksiat. Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau berpuasa, maka hendaknya matamu juga puasa, telingamu juga puasa, dan lisanmu juga puasa. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, di masuk bulan Ramadan ini bulan yang spesial. Kita dosa terlalu banyak ya, enggak semua kita banyak apa? Dosa. Dan ibadah kita kurang. Oleh karenanya ini kesempatan kita untuk totalitas dalam beribadah. Ingat, jangan kita coreng kesucian puasa kita dengan maksiat. Jaga pandangan ya. Di antara pandangan yang harus dijaga adalah melihat, jangan tidak boleh memandang wanita yang terbuka auratnya. Di antara aurat yang terbuka adalah rambut. Jadi kalau kita lagi lihat perempuan rambutnya terbuka, kita tundukkan pandangan. Jangan melotot ya. Apa? Justru kita tundukkan apa? Pandangan. Apalagi terlihat betisnya, terlihat dadanya, lebih parah lagi. Maka dari situ waspada dengan medsos. Seorang di bulan Ramadan kalau bisa berhenti medsos lebih baik. Karena mustahil kalau dia bermedsos dia selamat pandangannya, mustahil. Mustahil ya. Oleh karenanya kalau dia bisa berhenti dari medsos semaksimal mungkin, dia tidak buka kecuali darurat, ada keperluan. Jika tidak, banyak hal yang merugikannya. Pertama, dia mungkin terjerumus dalam maksiat. Kedua, dia buang-buang waktu. Akhirnya ngeklik ini, ngeklik itu, ngeklik ini, ngeklik. Apa yang dia lihat, dia tidak bisa jaga pandangannya, dia tidak bisa jaga pendengarannya. Terkadang dia tidak bisa jaga lisannya. Akhirnya dia komentar dengan komentar yang tidak layak atau komentar ngawur, komentar yang menggambarkan emosi, sehingga puasa dia akhirnya tercoreng. Khawatir pahalanya tidak ada. Ya, oleh karenanya ini yang harus diperhatikan karena puasa itu menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat itu sarana untuk meraih ketakwaan. Ketika ketakwaan tidak diraih gara-gara puasa itu tidak dinilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian salaf mengatakan jika seorang berpuasa kemudian ghibah, maka puasanya gugur, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan sebagian salaf mengatakan bukan cuma pahalanya yang gugur, puasanya juga batal. Tapi pendapat ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah, dia berpendapat jika seorang berpuasa kemudian melakukan maksiat, puasanya batal, bukan cuma pahalanya. Dan pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama yang pendapat lebih kuat bahwasanya puasanya sah, artinya dia tidak diwajibkan untuk mengqadha lagi, tapi pahalanya batal. Pahalanya batal seperti bohong, ghibah, namimah. Ya. Selain itu ya mengurangi pahala dan kita rugi, jangan sampai puasa kita sia-sia. Jadi ini di antara hikmah yang paling utama yang hendaknya kita perhatikan bahwasanya puasa saya ini adalah untuk meraih ketakwaan. Jadi kalau kita tidak bertakwa dalam puasa kita rugi.
Makanya para ulama menyebutkan di antara hikmah kita disuruh untuk bersahur. Karena sahur itu makanan keberkahan. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Seorang berusaha meskipun dia mungkin kuat puasa tanpa makan, hendaknya dia bersahur karena sahur itu berkah. Karena di antara keberkahan sahur membuat dia bisa mengontrol diri ketika berpuasa, ya, karena yang dia makan adalah keberkahan, bukan makanan haram. Makanan berkah, dan itu mempengaruhi tingkah lakunya, semangatnya ketika beribadah, perangainya, dan dia menjauh dari kemaksiatan. Maka dia ketika makan dia niatkan agar makanan tersebut berkah, agar dia beribadah ketika di bulan Ramadan bisa dengan optimal dan maksimal. Tapi ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua terkait dengan bulan Ramadan. Ternyata kalau kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, rata-rata menjelaskan tentang ampunan. Contoh kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ganjarannya ampunan. Rasulullah tidak menyebutkan dapat istana di surga, dapat bidadari di surga, dapat apa di surga, enggak. Rasulullah bilang diampuni. Ini sepuasanya. Salat malam juga demikian. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan, itu salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan dan berharap, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat lagi Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Rasulullah bersabda, ragima anf, thumma ragima anf, thumma ragima anf. Man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yukfar lahu. Sungguh merugi, tersungkur hidung seseorang di tanah, itu kerugian, sangat merugi. Seorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat sebulan penuh, lantas dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya, ya, di setiap malam bulan Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka jahanam, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlaku setiap malam. Ternyata kalau kita perhatikan, ganjaran yang Rasulullah tawarkan untuk orang-orang yang berpuasa adalah ampunan. Ini menunjukkan bahwasanya meraih ampunan Allah itu perkara yang sangat dituntut, Bahkan bukan cuma puasa saja, ya. Seperti haji, ibadah yang sangat agung. Ternyata yang dijanjikan oleh Nabi adalah ampunan. Kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dzunubika yauma yaladhu ummuhu. Siapa yang berhaji karena Allah ikhlas, tidak berkata-kata kotor, ya, tidak melakukan rafath, tidak bermaksiat, maka akan dibersihkan dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh perut ibunya. Berarti berkaitan apa? Ampunan. Umrah juga ampunan. Kata Nabi SAW, ya, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah satu, umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani adz-dzunub wal faqr kama yanfil kir khabathal hadid. Kalau sudah haji umrahlah, kalau sudah umrah hajilah, karena keduanya itu akan mengikis dosa-dosa, ya, dan juga kefakiran, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Maka kita sadar bahwasanya ternyata ampunan itu sangat penting. Makanya di antara zikir yang sering diucapkan oleh Nabi adalah mohon apa? Ampunan. Rasulullah menyuruh kita untuk beristighfar. Istaghfiru, ya, istaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah, wa tubu ilaih, dan bertobatlah kepada Allah. Rasulullah berkata, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang mendapati dalam catatan amalnya di akhirat kelak penuh dengan istighfar. Maka seorang jangan lupa untuk banyak istighfar, karena ternyata maghfirah ini adalah tuntutan yang harus kita raih. Kenapa? Karena yang bikin masalah kita di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat, dosa-dosa. Yang bikin kita masalah dengan istri kita, bikin kita masalah dengan ekonomi kita, bikin kita masalah dengan keluarga kita, bikin kita masalah mungkin dengan tetangga, anak-anak bermasalah, ya, semuanya dosa-dosa. Sadar atau tidak sadar. Baru di dunia.
bikin dada kita sesak, ya. Bikin hidup kayaknya stres. Semua apa? Dosa-dosa. Belum di alam barzah, kita menderita di alam barzah. Belum ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Kelak ini semua masalahnya dosa. Seorang kalau tidak diampuni, musibah bagi dia. Makanya ketika di dalam sunan, dalam Musnad Imam Ahmad, dikatakan kepada Nabi, dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulanah matat wastarahat. Ya Rasulullah, si ibu fulanah meninggal dan sudah istirahat. Faghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Kenapa bilang dia sudah istirahat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yastarihu man ghufira lahu. Sungguhnya yang istirahat itu setelah meninggal dunia adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diampuni, enggak akan istirahat. Maka tidak boleh kita mengatakan dia telah berada di peristirahatan terakhir. Bukan peristirahatan terakhir, jadi penyiksaan pertama. Bukan peristirahatan terakhir. Kita enggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Ya. Oleh karenanya kita ini banyak dosa, maka sering-seringlah kita beristighfar. Maka jangan kita dalam kehidupan ini jangan lisan jangan diam ya, jangan pelolak-pelolok enggak ada kerjaan ya, pelongak-pelongok enggak ada kerjaan ya. Kalau bisa lisan kita gerakkan, entah kita mengaji, entah kita baca, kalau enggak kita astagfirullah ya, sering beristighfar. Karena ternyata istighfar ini adalah di antara tujuan hikmah puasa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajar anak-anak untuk istighfar, ajar istri untuk apa? Istighfar ya. Karena faedahnya banyak di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Cukup sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang dapat dalam catatan amal mereka istighfar banyak. Saya dulu di Madinah sering ada tulisan di tempat kita ngantri, imla faraghaka bil istighfar. Penuhi waktu kosongmu dengan apa? Istighfar. Orang dulu mungkin lihat gitu, astagfirullah. Sekarang enggak ada, cuma HP semua. Ngisi waktu dengan apa? HP. Alhamdulillah bukan istighfar. Yang lihat macam-macam tidak ada yang istighfar. Ini musibah ya. Kita enggak kerasa kita buang-buang umur untuk mendengar hal-hal yang mungkin perlu tapi tidak sangat urgen. Yang tidak prioritas, sehingga yang prioritas kita buang. Kita buang. Akhirnya umur kita habis ya. Lihat satu berita, kita lihat dari 5 sumber. Beritanya sama aja, tapi kita lihat juga 5 sumber beritanya sama semua. Habis waktu. Maka ikhwan, saya ingatkan diri saya pribadi, maka jangan lupa untuk banyak istighfar. Taib berikutnya yang ketiga, Rasulullah juga ingatkan untuk meraih pahala puasa ternyata perlu ihtisab. Ihtisab itu penting. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidak ada pahala illa an husbah. Tidak ada pahala kecuali dibangun di atas husbah, yaitu mengharap pahala ya. Ya, la ajra illa an husbah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna hadisnya demikian. Tidak ada pahala kecuali dengan apa? Ihtisab. Maka menghadirkan ihtisab karena Allah dalam segala kegiatan itu penting. Bukan hanya kegiatan agama seperti puasa, salat malam, Lailatul Qadar, bahkan dalam kegiatan duniawian ya. Maka kita harus atau berusaha untuk ihtisab. Karena kalau kita tidak ihtisab, maka tidak ada pahala. Para ulama khilaf tentang orang yang melaksanakan kegiatan duniawi tanpa ihtisab. Karena dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mempersyaratkan ihtisab. Contoh kata Rasulullah SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau berinfak apapun kau mengharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Tapi ada syaratnya. Dengan mengharap wajah Allah, itulah ihtisab, niat karena mencari wajah Allah. Kecuali kau dapat pahala. Hatta luqmatal lati taj'aluha fi imratik. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kita tahu menyuapkan makanan ke mulut istri adalah perkara duniawi. Lagi mesra, lagi sayang-sayang, maka nyuapin apa? Istri ya. Kalau enggak sayang-sayang mana nyuapin istri? Enggak ada ya. Oleh karenanya seorang ketika sedang nyuapin istri berarti lagi apa? Mesra-mesranya. Biasanya di awal-awal pernikahan ya. Ketika bulan madu, sekarang udah bulan bawang, udah enggak ada. Itu pun kalau diniatkan karena Allah dapat apa? Pahala. Nah, demikian juga dalam hadis kata Rasulullah, al-muslim idza anfaqa ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim kalau dia beri infak kepada keluarganya, dia cari nafkah, belikan ini, belikan anu, buat anak-anaknya biaya sekolah, dan dia yahtasibuha, dan dia berharap ihtisab dapat pahala, maka itu menjadi sedekah.
Ini sepakat ulama kalau seorang melakukan kegiatan duniawi ihtisab, cari pahala, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf jika ternyata tidak hadir dalam dirinya perasaan mencari pahala. Dan kita sering lalai kerja begitu saja tanpa ada menghadirkan untuk karena Allah hendak. Atau saya keluar ini karena perintah Allah. Kadang-kadang sering hilang dari perasaan kita. Apakah dapat pahala atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tidak ada. Karena Rasulullah mempersyaratkan untuk dapat pahala harus wa huwa yahtasibuha, dia harus ihtisab. Tadi dan Ramadan juga demikian. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan, man shama, siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan bahwa ini benar-benar perintah Tuhan. Benar-benar datang dalilnya. Bukan main-main kita puasa, wahtisaban dan berharap pahala, baru dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak terpenuhi iman dan ihtisab, maka tidak memenuhi persyaratan. Nah, bagaimana dalam perkara duniawi kalau kita tidak ihtisab? Maka pendapat pertama mengatakan tidak ada pahalanya karena Rasulullah mempersyaratkan harus ihtisab. Pendapat kedua mengatakan dia mendapatkan pahala secara global ya. Karena dia seorang muslim, seharusnya dari awal dia sudah ada niat untuk menjalankan perintah Allah. Saya lebih condong pada pendapat kedua, seorang mungkin tidak hadirkan niatnya setiap saat, tapi dia pernah punya niat sebelumnya, paham? Dia punya niat sebelumnya, saya mau kerja untuk ngurus anak istri. Meskipun niat tersebut tidak selalu dia hadirkan. Dia dapat pahala, tapi lebih afdal kalau setiap dia kegiatan dia niatkan apa? Hadirkan apa? Niatnya. Misalnya dia bayar listrik, Allah. Bismillah. Itu sedikit saja, bismillah. Jadi itu infak, karena kalau nggak ada listrik, istri nggak kelihatan. Lampu mati. Makanya bayar bismillah. Mau bayar SPP anak-anak, hadirkan sedikit cuma setengah detik. Bismillah. Nyaman, pahala. Kita kadang kalau bisa hadirkan pahala kalau kita kasih anak yatim, baru kita merasa dapat apa? Pahala. Kemudian kalau kita sumbang ke janda juga merasa dapat apa? Pahala. Apalagi janda muda. Janda tua, janda muda. Tapi kalau untuk anak istri kadang-kadang lolos, tidak ada niatnya. Tetap dapat pahala insyaallah menurut pendapat yang kedua. Tapi lebih afdal kalau kita hadirkan setiap kita ada kerja atau mengeluarkan sesuatu, kita niatkan karena Allah. Sini lapang. Jangan bayar listrik sambil ngomong-ngomong. Malas sekali. Kita ini dapat pahala ini, dapat pahala. Dapat pahala kita enggak boros-boros memang segitu listriknya, mau diapain? Ya. Bayar SPP Al-Wildan, aduh segini lagi. Bismillah, karena apa? Karena Allah. Karena Allah. Kalau enggak jengkel. Kalau enggak jengkel, aman. Ketika kita keluarkan ini karena Allah, maka berpahala. Ini diantara faedah hikmah Rasulullah mentansis tentang ihtisab. Syarat agar diampuni oleh Allah di bulan Ramadan harus ada ihtisab, yaitu berharap. Jadi jangan kita melaksanakan ibadah Ramadan hanya sekedar rutinitas tahunan. Enggak, kita berharap Ramadan ini saya ingin diampuni, Ramadan ini saya ingin dapat pahala. Saya pingin. Nah, itu beda. Kita akan menjalankan dengan semangat. Taib, hikmah yang keempat. Dengan puasa bulan Ramadan melatih diri kita untuk mudah meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan jangankan maksiat, perkara yang halal pun kita tinggalkan. Perkara yang halal pun kita tinggalkan karena perintah Allah, yaitu temporal, tapi kita tinggalkan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan di siang hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, di malam hari uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari silakan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian Allah berkata, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Di malam hari silakan gauli istri-istri kalian, melampiaskan menyalurkan syahwat. Boleh di malam hari. Wa kulu washrabu, makanan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas terbit fajar, maka silakan. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian dari terbit fajar sampai terbenam matahari harus puasa. Yang kita tinggalkan perkara yang tadinya baru saja boleh. Semenit yang lalu kita masih boleh makan, setengah jam lalu kita masih boleh berhubungan sama istri. Tapi sekarang kemudian diharamkan dalam waktu tertentu, padahal asalnya hukumnya apa? Halal. Asal hukumnya halal, kemudian diharamkan karena sedang berpuasa. Jadi kita menahan diri hal-hal yang halal karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengajarkan kepada kita kalau perkara halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Harusnya kita lebih utama. Kita ingat, kita dilatih untuk meninggalkan perkara yang
halal karena Allah, maka yang seharusnya meninggalkan yang haram maka lebih utama. Oleh karenanya antum lihat surat Al-Baqarah ayat 188. Coba lihat, buka apa namanya? Ayat. Ayat 188. Sebentar. Coba antum lihat ayat 188 sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya ayat-ayat terkait dengan puasa. Ya, lihat ayat sebelumnya ya. Mulai dari ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajib atas kalian untuk berpuasa. Kemudian ayat berikutnya tentang puasa 184. Kemudian ayat 185 juga tentang apa? Puasa. 186 tentang doa, 187 kembali lagi tentang apa? Puasa. Tadi yang kita sebutkan, makan dan minumlah ya sampai terbit apa? Fajar. Kemudian lanjutkan puasa sampai malam hari. Setelah itu 188 Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Janganlah kalian ya memakan harta manusia yang lain, harta kalian dengan cara yang batil. Dan kalian waktu dulu biha ilal hukam, dan kalian membawa urusan harta tersebut kepada penguasa agar kalian bisa menguasai harta tersebut. Mentang-mentang punya koneksi dengan penguasa, mentang-mentang punya koneksi dengan pejabat, kalian angkat masalah ini agar kalian bisa mendapatkan harta tersebut. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu itu harta bukan milik kalian. Merampas harta orang dengan jalur kekuasaan, ya, karena punya koneksi dengan pejabat, karena bisa menyogok pejabat, ini haram atau halal? Haram. Maka Allah sebutkan ayat ini tentang makan haram, makan harta orang lain dengan haram, dengan cara yang batil setelah ayat tentang puasa. Setelah ayat tentang puasa. Artinya kalau kalian sudah biasa berpuasa, meninggalkan yang halal karena Allah, maka untuk meninggalkan yang haram harusnya lebih mudah. Maka janganlah kalian makan dengan cara yang batil. Ini kaitannya. Kenapa setelah Allah sebut tentang puasa, Allah sebut tentang ayat melarang makan yang batil, dari makan yang haram. Agar kita tahu bahwasanya kalau kita sudah biasa terpuasa, harusnya meninggalkan hal tersebut lebih mudah. Paham sampai sini? Nah. Kalau istri kita yang halal saja tidak berani kita sentuh di siang hari, apalagi istri orang yang tidak halal bagi kita, apalagi wanita yang tidak halal bagi kita. Maka ini melatih kita untuk mudah meninggalkan maksiat karena kita dilatih untuk meninggalkan yang halal karena Allah. Maka meninggalkan maksiat karena Allah seharusnya lebih mudah. Saya ulangi, puasa mengajarkan kita untuk meninggalkan yang halal karena Allah. Maka untuk meninggalkan maksiat karena Allah harusnya lebih mudah. Baik, sekarang yang keberapa? 5. Di antara hikmah puasa disebut oleh para ulama, di antara Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa mengajarkan kepada kita untuk lebih berempati kepada orang lain yang kesusahan. Karena dengan berpuasa kita tahu makna lapar, dan kita tahu makna haus, dahaga, dan kita tahu bagaimana susahnya menahan syahwat. Ya. Yang sebelumnya mungkin kita tidak kelaparan, tidak kehausan, tapi kita tahu bahwasanya lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak. Ya. Demikian menahan syahwat juga tidak enak. Di Indonesia mungkin mudah, tapi bayangkan orang yang kerja sambil berpuasa, dia susah. Apalagi kerjaannya di dapur, panas, mudah kehausan. Ya, banyak orang bertanya, "Ustaz, saya bagaimana kerja? Boleh enggak saya enggak berpuasa? Kalau puasa saya enggak kuat kerja." Sementara saya harus mencari nafkah buat anak-anak. Banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena sulitnya berpuasa karena akan menimbulkan haus yang luar biasa. Demikian juga kalau puasa di luar negeri. Bayangkan puasa musim panas, siangnya panjang, malamnya sebentar. Panjang, apalagi puasa sampai 45 derajat Celcius, luar biasa. Bayangkan kalau zaman dahulu belum ada AC, kayak apa orang berpuasa ya dengan panas yang luar biasa seperti itu. Maka benar seorang akan merasakan lapar dan dahaga. Nah, tujuan kita lapar dan dahaga, di antara tujuannya agar kita punya kepekaan terhadap orang-orang yang susah, sehingga mendorong kita untuk mudah bersedekah. Kasihan lihat orang lapar,
sungguhnya saya pernah merasakan seperti itu. Lihatlah kisah seorang lelaki yang melewati, dalam riwayat seorang wanita pezina, dalam riwayat seorang lelaki yang melewati seekor anjing dan dia kehausan. Dia melewati sumur, dia kehausan, dia turun, kemudian dia ambil air minum, dia minum. Ketika dia naik ke atas, tiba-tiba lihat seekor anjing kehausan. Dia berkata, sungguh engkau telah mengalami apa yang tadi aku alami. Dia langsung empati kepada anjing tersebut. Maka dia turun ambil air, dia kasih minum, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kenapa? Peka terhadap sesama itu dituntut. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mencintaimu, as'aluka hubbak, dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai seluruh amalan yang bisa mendekatkan aku kepadamu. Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau perbuatan-perbuatan baik dan jauhkanlah aku dari kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, dan aku mohon kepada Engkau agar mencintai orang-orang miskin. Sehingga orang miskin lewat, kita ada kepekaan, bukan kayak lewat kayak enggak ada rasa sama sekali. Meskipun toh kita tidak bisa beri apa-apa, tapi ada kepekaan kita kepada orang miskin sudah berpahala. Kasihan. Karena kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah, kasihilah orang-orang di atas muka bumi, niscaya yang di langit Allah akan menyayangimu. Jadi kepekaan terhadap orang yang susah kita kasihan, meskipun toh kita tidak punya apa-apa juga. Itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau kita wujudkan kepekaan kita dengan memberi sesuatu kepada mereka. Ini pahalanya besar. Lihat tadi ada orang diampuni oleh Allah gara-gara peka empati terhadap seekor anjing. Itu hewan, apalagi kalau manusia. Oleh karena seharusnya kita renungkan lapar bagaimana, ya, bagaimana kalau haus. Ya, Indonesia mungkin nggak begitu rasa karena apa? Nggak begitu panas di sini. Tapi coba kalau di luar negeri panas luar biasa ya. Apalagi sudah panas, kemudian daerah kelembaban tinggi. Seperti sebagian daerah Arab Saudi di Dammam. Dammam itu kalau di Makkah Madinah daerahnya kering, aman. Artinya pun panas tidak terlalu parah. Tapi kalau di Dammam itu kemeringat. Jadi keluar itu bukan cuma panas, dia juga berlembab. Jadi keringat cepat bercucuran, ngeri. Saya pernah dikatakan sebagai teman, kalau sudah sampai sekian derajat ada pekerjaan, berhenti, suruh berhenti. Karena bisa dehidrasi, karena apa? Lembab sehingga keringat begitu banyak. Nah, ketika kita lapar, nggak enak ternyata lapar itu. Kita renungkan saudara-saudara kita yang kelaparan. Saya masih ingat, nggak tahu saudara kita di Palestina sekarang seperti apa. Saya ingat ketika musim-musim perang di Suriah, banyak saudara-saudara kita yang bertanya kepada ulama, bolehkah makan anjing? Karena mereka kelaparan. Ada anjing bangkai, bolehkah kita bakar, kita makan? Karena tidak ada makanan, musim dingin, mereka butuh makanan. Kan nggak ada, yang ada anjing-anjing liar, boleh dimakan? Boleh, darurat. Sementara kita, atau illa ma turitum ilaih, kecuali yang darurat maka tidak mengapa. Kita alhamdulillah makan banyak sehingga ya, kalau kita lapar kita jadi ingat kepada yang susah. Dan di antara orang yang harus kita kasihani berdasarkan ini adalah para jomblo. Karena kita kalau kita misalnya udah nikah, terus ternyata di siang hari kita lagi berhasrat sama istri, gak boleh. Apalagi pagi-pagi habis sholat subuh kita kepingin berhubungan sama istri. Ternyata lagi puasa, waduh, nahan syahwat tuh nggak enak ya. Nggak enak atau enak? Nggak enak. Nahan, nanti maghrib baru boleh, kan repot. Suruh ngelamun sampai maghrib. Nah bagaimana yang ngelamun berbulan-bulan? Gimana orang yang jomblo? Maka orang jomblo itu perlu dikasih empati yang tinggi ya. Dikasihani. Karena dia kasihan, apalagi zaman sekarang. Pemandangan seperti itu, tontonan yang aduh kasihan. Oleh karenanya kalau ada orang bantu, ada orang mau nikah, bantu. Bahkan sebenarnya mengatakan boleh kasih zakat bagi orang yang ingin menikah dan dia tidak punya biaya. Karena di antara kebutuhan primer adalah menikah. Bantu dia. Karena dia orang yang perlu dikasihani. Baik, jadi ini di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita amalkan, bahwasanya dengan berpuasa kita punya empati yang lebih tinggi. Sekarang yang keberapa? Ke-6. Yaitu mengajarkan untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Raqib. Wa kana Allahu alaikum raqib. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Raqib. Raqib itu pengawas ya. Sebenarnya kalau kita misalnya ada ujian namanya muraqib. Kalau ujian ada muraqib, pengawas ngelihat anak-anak ada yang curang atau tidak, ada yang nyontek atau tidak, namanya muraqib. Kalau muraqib tersebut atau raqib, muraqib sama raqib sama saja. Atau misalnya di pinggir pantai dia raqib, dia lihat ada kapal yang masuk, dia perhatikan. Jadi raqib itu bukan sekedar melihat, tapi melihat dengan awas. Namanya apa? Raqib, melihat dengan awas. Innallaha kana alaikum raqiba, sungguhnya Allah melihat dan mengawasi kalian. Nah, kita alhamdulillah ketika bulan Ramadan, meskipun tidak ada orang, kita tidak berani minum, berbuka puasa, tidak berani. Meskipun tidak ada orang, kita nggak berani apa? Makan. Meskipun nggak ada, meskipun tidak ada CCTV. Kita nggak berani karena kita tahu, Allah lihat. Nah, ini harusnya kita hadirkan betapa butuhnya kita di zaman sekarang untuk merasa diawasi, terutama anak muda. Ketika mereka berinteraksi dengan HP, dengan internet, sebagian orang ketika bersafar di luar negeri, sebagian orang bertakwa ketika di rumah atau ketika di kampungnya. Padahal Nabi SAW berkata, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah dimanapun kalian berada. Di rumah atau di luar rumah, di keluarga atau di luar keluarga, di negeri tanah air atau di luar negeri, tidur di rumah atau tidur di hotel, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bersendirian, tatkala bersama orang ataupun bersendirian. Bagaimana cara bertakwa di setiap saat? Dengan menghadirkan Allah Maha melihat apa yang aku lakukan. Sebagaimana pernah kita lakukan selama puasa, kita enggak mau batal. Kalau kita batal orang enggak ada yang tahu, tapi kita bertahan. Kenapa? Tahu Allah lihat. Percuma saya di depan orang tidak batal, tapi ternyata di sisi Allah batal. Maka saya tidak mau minum, tidak mau makan meskipun tidak ada yang lihat. Itu namanya muraqabah. Merasa muraqabatullah, merasa Allah selalu raqib, memperhatikan dan mengawasi segala gerak-geriknya. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Allah tidak mengawasi zahir kita saja, bahkan Allah mengawasi batin kita, gerak-gerik hati kita, ikhlas, riya, ujub, tawadhu, sombong, ya, suudzon, husnudzon, Allah awasi semua, ya. Ya, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Kata Allah, ketahuilah Allah mengetahui isi hati kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Karena sebagian orang subhanallah kalau di rumah dia Masya Allah bertakwa. Ketika keluar rumah dia tidak bertakwa. Sebagian orang kalau tidur di rumah dia bertakwa. Tidur di hotel tidak bertakwa. Ya, tahu-tahu ada yang telepon layanan pijit. Saya kapan di hotel, ini cerita bercanda aja. Saya tidur sama kawan di kamar sebelah. Terus ada teman-teman candain. Dia telepon teman saya mau prank ya? Prank ya. Maksudnya ini ada layanan pijit, Bapak siap? Dia mau telepon. Ternyata dia telepon saya. Apa ini? Oh, apa Ustaz? Salah kamar, dia mau telepon kawan, dia malah ngerayu saya. Untung saya tidak bilang, oh iya silakan. Wah, ya, orang namanya iman tuh naik turun. Pas lagi goyang gimana? Baru ke hotel, baru diomelin istri. Diomelin, apalagi istri, punya istri 4, semuanya ngomel, wah repot. Iman goyang ya. Iman goyang. Ada kawan bilang, Ustaz, dia nggak kerja-kerja, diomelin istrinya melulu. Sampai dia kerja, dia bilang, Ustaz, istri saya itu sehari 3 kali ngomelin saya. Saya sudah kerja tapi belum dapat kerjaan, dia omelin sehari 3 kali. Saya bilang, sayang, kamu nggak capek ngomelin saya? Sehari 3 kali, 4 kali. Dia tanya, Ustaz, apa semua perempuan begitu? Saya ketawa aja. Kata dia, gimana yang punya istri 3 ya? Sehari diomelin 15 kali. Ya, orang kalau iman turun bahaya. Entah banyak orang bermaksiat, kenapa? Ketika dia masalah rumah tangga dia keluar, setan datang. Suruh coba sana, coba sini, akhirnya apa? Bermaksiat ya. Oleh karena kita bertakwa kepada Allah di mana saja ya. Ketika di rumah, di hotel, ya, hati-hati ya. Kita merasa Allah mengawasi. Ini yang paling penting. Kalau enggak bahaya.
Kalau kita enggak menghadirkan ini, Allah Maha mengawasi, kita abaikan, kita lalaikan, akhirnya kita mudah untuk bermaksiat kepada Allah. Dan inilah yang menyelamatkan, kata Syekh Muhammad Amin Syinqiti rahimahullahu taala, yang paling membuat orang bisa terhindar dari maksiat, yang paling adalah merasa dilihat oleh Allah. Itu aja. Mau apa saja susah, tapi kalau dia merasa Allah sedang melihat saya, pencipta saya sedang melihat saya, dia akan berhenti. Kapan semakin kuat imannya bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dilakukan, dia semakin mudah meninggalkan. Kata Allah, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan? Makanya di antara apa namanya ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh wanita yang Imra'atul Aziz, atau ada yang mengatakan namanya Zulekha. Di antara ujian disebut oleh para ulama tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulekha, posisi dia sedang menjadi orang asing. Dia sedang bukan di Palestina. Di Palestina kan ayahnya, ibunya, saudaranya di Palestina. Dia sekarang sedang berada di Mesir. Antara Palestina dan Mesir ribuan kilo. Seandainya kalau dia bermaksiat, enggak memalukan keluarga, enggak ada yang tahu. Itu ujian di antara yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika ditawarkan untuk maksiat sementara dalam keterasingan, enggak ada yang tahu. Kalau dia maksiat pun enggak ada yang lihat. Makanya beda antara seorang di tengah lingkungannya, di tengah keluarganya, di tengah kampungnya dengan ketika dia di luar sana. Ujian semakin apa? Semakin berat. Lagi saya pernah pergi ke saya lupa apakah di Amsterdam atau di Australia. Ada yang cerita keluarga, Ustadz dulu ada ustadz ke sini. Seorang ustadz. Terus dia sebut namanya. Kenapa? Dia ngajak saya, kata dia, mana itu tempat yang buka-bukaan? Perempuan buka-bukaan. Ustadz mau ke sana? Iya. Buat apa? Biar saya bisa jelaskan sama orang-orang. Talbis iblis. Jadi di Indonesia nggak mungkin, tapi di luar negeri banyak ide-ide setan tuh banyak. Ide setan tuh banyak. Karena saya mau bisa jelaskan, peringatkan orang. Ya nggak usah, sudah dengar cerita, ngapain kamu lihat langsung. Akhirnya saya antar ustadz kan. Orang kalau udah di luar negeri banyak ide-ide ya, pengen tahu lah inilah. Tapi ada satu, saya punya kawan sudah meninggal rahimahullah. Di satu negeri, saya nggak perlu sebut negaranya, bukan di tanah air. Maka temannya ajak, ayo mumpung ini ada promo zina. Jadi hotel tertentu menyiapkan ada entah 10 atau 15 lonte dari lontong dari berbagai macam apa negara. Kata dia, kapan lagi kita bisa begini promo. Subhanallah. Goyang juga ini orang. Karena di luar negeri nggak ada yang tahu. Dia bilang ini lagi promo. Teman saya jadi subhanallah, Ustaz, alhamdulillah saya selamat. Teman sudah masuk dia. Pengen coba-coba, pengen tahu, udah. Kenapa? Dia lagi di luar. Maka takwa itu di mana saja. Kapan kita merasa Allah dilihat oleh Allah, insya Allah kita bisa bertakwa. Nah, puasa mengajarkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Di antara hikmah puasa, adalah melatih keikhlasan, ya. Kalau puasa Ramadan, insya Allah semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah ini lebih kerasa lagi. Puasa sunnah, kata para ulama, puasa itu tidak bisa kemasukan riya, tapi bisa kemasukan sum'ah. Orang puasa nggak puasa, orang nggak tahu. Kapan orang tahu dia puasa? Kalau dia cerita, saya lagi puasa. Baru apa? Baru ketahuan. Kalau dia tidak cerita, maka orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Kecuali diundang makan, dia bilang tidak bisa, ya itu baru ketahuan. Kenapa? Ya puasa. Seandainya tidak ada yang undang makan, seandainya dia sibuk kerja kemudian pergi ke masjid, orang tidak tahu dia puasa atau tidak, kecuali kalau dia ngomong. Makanya dari sini sebagian ulama khilaf ketika membahas tentang hadis Nabi, hadis qudsi di mana Allah berfirman, kullu amali bini Adam lahu illa siyam. Kata Allah, seluruh amal anak Adam adalah untuknya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa adalah untukku.
wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan lapar, makanan dan syahwatnya karena aku. Perkataan Allah dalam hadis qudsi, seluruh amal anak Adam untuk dia kecuali puasa untukku, aku akan membalasnya. Kenapa puasa istimewa? Sehingga dikatakan bahwasanya puasa adalah untukku, yang lain untuk anak Adam. Maka dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan Fathul Bari, kalau tidak salah 8 pendapat kurang lebih. Di antara 2 pendapat yang meruncing yang cukup kuat, ada yang mengatakan kenapa Allah mengatakan puasa untukku adapun yang lain untuk anak Adam? Karena ada yang mengatakan puasa itu pahalanya tidak bisa gugur. Seandainya seorang mendolimi orang lain pada hari kiamat kelak, dia dikisos, maka seluruh pahala selain puasa boleh ditransfer ke orang yang dia dolimi. Pahala solatnya, puasa sedekah, tapi pahala puasa enggak. Ini pendapat. Kenapa? Karena Allah mengatakan pahala puasa untukku. Yang lain untuk dia, tapi puasa untukku, aku akan balas, maka balas ini tidak akan ditransfer ke orang lain. Ini pendapat cukup kuat, namun menyelisihi hadis yang ma'ruf dengan hadis al-muflis. Bahwasanya di antara yang digunakan untuk kisos, mentransfer pahala kepada orang yang dizalimi adalah pahala puasa. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai para sahabatku, apa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata. Orang muflis di antara kami orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya aset. Tadinya punya aset kemudian ambles, hilang. Itu bangkrut versi manusia. Tadinya emas, punya perak, punya dinar, punya aset, kemudian hilang semua. Namanya bangkrut. Maka Nabi jelaskan, al-muflisu min ummati, sungguhnya orang yang merugi dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqah. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, di antaranya pahala puasa. Ya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata dia pernah di dunia mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, pernah mukul si fulan, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan, wa qadhafa hadza, pernah menuduh yang tidak kepada si fulan, wa akala mala hadza, pernah makan hartanya si fulan. Maka diambillah ke pahalanya, ditransfer. Di antara pahala yang transfer adalah pahala puasa. Sehingga pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang paling kuat, kenapa Allah mengatakan illa siyam fa innahu li, kecuali puasa itu adalah untukku dan aku akan balas, karena puasa adalah amalan yang selamat dari riya. Selamat dari riya. Karena orang puasa kalau dia tidak ngomong, orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Maka ketika seorang puasa, dia berusaha sembunyikan puasanya. Ya. Enggak usah tulis status sedang puasa, jangan. Puasa saja. Ya. Enggak usah sok-sok bibir lagi kering, apa enggak usah. Jadi puasa melatih kita untuk apa? Untuk ikhlas, ya. Dan ikhlas ini sangat penting, sangat urgen. Ya, maka seorang jangan membatalkan amalannya dengan menceritakan amalan kepada orang lain. Ini saya ingatkan berulang-ulang, sekarang zaman musim lagi mempublish amal soleh sendiri. Tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dai-dai pun mempublish kegiatannya, ya. Mempublish ibadahnya. Subhanallah. Jangan spekulasi, antum tidak usah spekulasi. Kita pamer ibadah kita, siapa yang bisa jamin niat kita tulus? Niatnya untuk beri contoh, Ustaz, siapa yang bisa jamin? Kalau beri contoh oke. Tapi kan kita bisa bilang Rasulullah begini, tidak perlu kita mencontohkan diri kita, sangat riskan. Kapan saja terbit dalam kita pingin sekalian dipuji, itulah riya. Cara yang selamat adalah cara para salaf. Cara para salaf menyembuhkan amal soleh. Tidakkah kita cukup dengan cara para salafus soleh? Cukup salaf cerita tentang ini, tidak usah kita sendiri jadi contoh. Ya. Apalagi kita mempublishnya. Apalagi kemudian kita personal branding seperti artis-artis. Saya tidak menyarankan ikhwan, hati-hati. Kalau ada yang ikhlas silakan, antum janganlah, ikut saja manhaj para salaf. Kata Abu Hazim, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan apa? Dosa-dosamu. Apa ibadah pun yang kau lakukan, berbakti sama orang tua, membantu tetangga, membantu fakir miskin, menolong siapapun, sedekah apapun, ibadah apapun, cukup Allah
yang tahu. Enggak usah dipublish. Saya sedih ada sebagian orang bilang, inilah kebiasaan ustadzku kalau waktu duha salat duha. Kemudian dipublish. Kemudian ustadznya nge-like, repot kan? Repot. Ah, ini untuk mencontohkan, iya, insya Allah. Tapi kan hati itu tidak bisa dibohongin. Ngeri. Para salaf dulu lebih bertakwa daripada kita. Lebih riskan, rentan untuk riya kecil para salaf. Tapi apakah mereka berani spekulasi? Mereka tidak berani spekulasi. Mereka jauh lebih bertakwa dari kita. Dan potensi untuk riya sangat kecil dibandingkan kita. Itu pun mereka tidak berani spekulasi. Mereka menyembunyikan amal soleh apa? Mereka. Oleh karenanya, puasa mengajarkan kepada kita untuk menyembunyikan amal. Menyembunyikan apa? Amal soleh. Maka jangan kita berusaha untuk menceritakan amal soleh kita. Ibnul Jauzi di antara yang disampaikan menarik oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan jika seorang sedang berpuasa, qadarullah kemudian diundang makan oleh kawannya, siapin makanan, kata dia tafadhal makan. Kalau dia bisa minta izin, boleh enggak saya, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya ternyata memang sangat pingin dia makan, ya dia makan. Dia bilang, ya dia makan. Sudah, dia diam-diam aja dia makan. Enggak usah bilang saya sedang puasa, langsung aja makan. Dia sembunyikan, paham? Lihat orang ini sangat pingin, dan dia makan, dia dapat pahala. Pahala puasa dia dapatkan, pahala menyenangkan saudara dia dapatkan. Tapi kalau misalnya dia kelihatannya teman ini cuma basa-basi atau tidak begitu semangat, yang sekedar ya begitulah. Beda dengan sudah masakin dari pagi gini-gini, itu kita buka aja. Tapi kalau cuma begitu kata, bilang aduh afwan saya lagi puasa. Enggak apa-apa. Terpaksa dia cerita, paham? Saya lagi puasa. Enggak apa-apa. Dia terpaksa menyebutkan amal solehnya supaya dia bisa melanjutkan amal soleh. Insya Allah tidak jadi masalah. Tapi jangan dia bilang begini. Misalnya, ini Ibnu Jauzi sebutin. Akhi, makan saya sudah masak. Ini hari apa nih? Hari apa coba? Senin. Oh iya. Jadi kesannya dia selalu puasa Senin apa? Kamis. Mending dia bilang saya lagi puasa, cukup. Tapi dia supaya lebih canggih lagi, dia bilang ini hari apa? Allah. Jauh sih bahas sampai detail-detail, ngeri. Oleh karenanya jangan berusaha untuk menceritakan amal soleh antum kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Kalau darurat cerita, kalau enggak perlu, enggak usah cerita. Allah Maha tahu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah tahu relung-relung hati kalian. Maka waspadalah. Baik, jadi puasa ini mengajarkan kita untuk menyembunyikan amal soleh, sehingga kita tidak dari riya dan juga tidak dari sum'ah. Hikmah yang berikutnya, yang keberapa? 8. Puasa mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Puasa mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Karena ternyata di antara adab puasa bukan cuma tidak makan, tidak minum, bahkan perkara-perkara yang mungkin masih dalam koridor boleh, hendaknya kita tinggalkan. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, "Idza kana yaumu siyami ahadikum, fala yarfuth wala yaskhab." Kalau kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengucapkan kata-kata kotor, dan janganlah yaskhab, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak seperti perbuatan orang jahil. Teriak-teriak boleh-boleh sih, tapi tidak layak bagi seorang sedang berpuasa. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shalim. Kalau ada orang yang memaki dia, jangan dibalas. Ada orang ngajak berantem, jangan dibalas, bilang saya sedang puasa. Saya mau hargai, saya sedang puasa. Ini kondisi yang prima, kondisi yang terbaik, kondisi yang paling mulia di sisi Allah, karena argo pahala jalan. Saya tidak ingin mengotorinya dengan akhlak yang buruk. Oleh karenanya puasa melatih kita untuk meredam amarah. Ada orang maki, kita enggak usah balas, karena saya ingin jaga kemuliaan puasa saya. Padahal kita balas boleh enggak? Boleh, secara syariat boleh. Jika setimpal, boleh atau tidak? Boleh. Ya, kalau kita ingin mengutarakan sesuatu, tidak usah teriak-teriak seperti orang kemudian di pasar teriak-teriak, yang tidak, sebagian orang yang tidak berakhlak. Jangan, kita akhlak yang mulia. Kenapa? Sedang berpuasa. Ada orang yang berantem, jangan dibalas, jangan digubris, bilang saya lagi apa? Puasa. Jangan emosi, nanti pada maghrib di belakang mall, tunggu kau. Sekarang saya lagi puasa pada maghrib. Bukan begitu maksudnya kita sudah lupakan.
Allah berfirman di antara ciri-ciri orang beriman, ya, wa a'rid 'anil jahilin. Berpaling dari orang-orang jahil. Banyak orang jahil, tidak usah kita gubrisi, tidak usah kita tanggapi, ya. Ya, Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang jahil berbicara kepada mereka dengan kejahilan mereka, mereka mengatakan salaman, kesalam, lewat, tidak usah digubris, tinggalkan dengan elegan. Ini kita diajari ketika sedang berpuasa. Kita lagi mungkin posting sesuatu, dimaki-maki orang, enggak usah digubris. Saya sedang apa? Berpuasa. Melatih diri seperti itu. Makanya di antara peringatan menarik dari Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dia berkata, kalau ada orang menzalimi kita atau ngata-ngatain kita, sejauh mana kita ngurusin dia, sejauh itu kita menderita. Sejauh mana kita cuek, sejauh itu kita bahagia. Ada kawan kirim link, Ustadz ini maki-maki antum. Saya langsung hapus, saya tidak buka. Karena kalau saya buka, saya menderita. Iya enggak? Sudah buang waktu, dengar 15 menit, saya juga menderita. Mending saya hapus. Saya bilang, jangan kau kirim-kirim lagi, ya. Kalau enggak saya blokir, jangan kau kirim-kirim lagi. Udah, saya ngapain ya, udah. Ngapain saya nonton? Ngapain saya merusak kebahagiaan? Kalau udah ngomel, nanti istri kena, anak-anak kena, repot. Oleh karenanya, puasa mengajarkan kita tidak selalu kita tanggap terhadap orang yang usil kepada kita. Cuekin aja, ya, cuekin udahlah. Ya. Kalau baik kita perbaiki diri, kalau salah sudah cuekin aja, nggak usah digubris. Puasa yang terakhir, yang keberapa? 9. Puasa mengajarkan seorang untuk zuhud, ya, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, ya, sehingga dia hidup tidak bermewah-mewah, dia makan secukupnya, minum secukupnya, ya. Ini penting bagi kita di dalam kehidupan sekarang ini, ya. Kita ingat bagaimana para salaf dahulu mereka kelaparan, ya. Bahwasanya para salaf dahulu, para sahabat mereka mengikat perut mereka dengan batu. Sampai dalam riwayat Nabi mengikat perutnya dengan 2 batu, ya, karena kelaparan, ya, karena kelaparan. Namun mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita hidup, bukan dilarang menikmati dunia, tapi jangan berlebihan, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak berlebihan, tidak juga pelit, tapi di antara keduanya. Di antara mukjizat Nabi yang disebut oleh Ar-Razi, Nabi SAW hidup seumur hidup dengan zuhud, padahal dia mampu untuk berfoya-foya. Tidak sekalipun dia hidup berfoya-foya. Tidak sekalipun dia hidup berfoya-foya. Padahal sering dapat harta yang banyak dari peperangan, tapi selalu dia bagi-bagi kepada orang lain. Dia bagi kepada orang lain. Sampai disebutkan, ini menakjubkan, di antara sebab-sebab seperti kisah ketika istri-istri Nabi minta tambahan uang rumah bulanan, gampangannya kalau bahasa kita. Sampai mereka akhirnya minta sama Nabi. Para ulama menyebutkan kenapa? Karena sebagian sahabat mendapatkan ghanimah dan mereka agak berlapang kepada istri-istri mereka. Tapi Nabi tidak. Nabi tetap memaksa istrinya untuk apa? Zuhud. Akhirnya istrinya ini pada mulai menuntut kepada Nabi untuk tambahan uang bulanan, gampangannya. Akhirnya istri-istrinya semua diboikot oleh Nabi. Nabi pergi ke Mashrubah. Mashrubah itu semacam kamar kecil. Rasulullah naik di situ. Istrinya 9 orang semua ditinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat menangis, sampai sahabat menyangka Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Padahal tidak. Sampai Umar datang naik ke atas. Umar lihat Nabi tidur di tikar yang memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Ya Rasulullah, Persia, Romawi, mereka kafir, mereka diberi dunia." Rasulullah tegur, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Kau ragu dengan agama ini wahai ibn al-Khattab? Mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau mau kaya dia bisa. Bukan mau kaya, dia kaya tapi dia tidak foya-foya. Uangnya selalu dia. Ketika sebagian sahabat agak hidup menyenangkan, ya wajar. Istri-istrinya mungkin cemburu lihat istri yang lain. Maka minta uang tambahan, Rasul tidak kasih. Sampai akhir turun ayat ikhtiar. Ya ayuhan Nabi
Qul li azwajika in kuntunna turidun hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa asarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidullaha wa rasulahu ad-daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sampai turun ayat pilihan, wahai istri-istriku. Setelah sebulan Nabi memboikot mereka, Nabi bilang sama istri satu persatu, Nabi datang satu persatu. Wahai istriku, satu-satu dari Aisyah yang lainnya, wahai istriku, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku akan kasih. Setelah itu kita cerai. Kalau kau ingin Allah dan Rasul hari akhirat, maka Allah akan siapkan bagi kalian ganjaran yang besar di surga. Istrinya semua pilih Nabi SAW. Sejak saat itu Allah mengharamkan Nabi untuk nikah lagi. Turun ayat melarang Nabi untuk menikah, walau a'jabaka husnuhun. Allah melarang Nabi untuk menikah lagi setelah 9 istrinya memilih untuk hidup susah bersama Nabi karena mereka lulus ujian. Hanya Nabi kalau mau kaya-kaya bisa. Lihat ketika datang Ghanimah, datang putrinya Fatimah radhiyallahu anha, minta agar dikasih budak satu untuk bantu-bantu di rumah. Kenapa? Fatimah kerja susah, capek menggiling gandum sampai tangannya kepal-kepal karena dia wanita tapi dia harus giling apa? Gandum. Ali bilang itu ada ayahmu lagi datang banyak budak minta satu pembantu. Datang kepada Nabi. Nabi enggak ada, disampaikan ke Aisyah. Aisyah sampaikan kepada Nabi, tadi putrimu minta begini. Rasulullah apakah kasih? Rasulullah enggak datang. Rasulullah datang, Rasulullah bilang gini aja, zikir sebelum tidur supaya kuat. Baca kul subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, insyaallah kuat untuk apa? Kerja. Tidak dikasih pembantu, kata Nabi, bagaimana saya mau kasih pembantu kepada kalian sementara ahlu sufah, sahabat-sahabatku kelaparan. Mending budak ini saya jual, uangnya buat kasih makan mereka. Subhanallah. Sampai akhirnya sebagian ulama mengatakan, lihatlah di antara mukjizat Nabi, beliau selalu zuhud padahal kesempatan untuk bisa hidup foya-foya. Maka saya ingatkan, sebagian sekarang model pengajian mulai bergeser, mulai hidup mewah-mewah. Yang saya khawatir sebagian dai malah terbawa dengan sistem hidup kawan-kawannya sekitarnya. Harusnya dia menggiring orang-orang sekitarnya agar tidak bergaya-gaya hidup mewah. Kalaupun dia mau hidup mewah, silakan, tidak usah dijadikan seakan-akan ini digembar-gemborkan semoga sehingga orang menganggap itu tidak masalah. Ya akhi, hisab nanti. Jangan antum naik Ferrari, boleh orang kaya naik Ferrari. Yang bilang tidak boleh siapa? Cuma nanti orang akhirnya kumpul uang beli Ferrari. Ferrari harganya berapa miliar? Hah? 10 lebih. Subhanallah. Ya kalau dia triliuner mungkin lah ya. Tapi buat apa segitu? Buat apa segitu ya akhi? Ente beli 2 miliar sudah mewah, sisanya ente bikin masjid kayak apa kayak. Jangan malah kita mendukung, oh orang kaya boleh kaya, Islam tidak. Yang bilang Islam larang kaya siapa? Tapi tidak mengajarin orang untuk hidup apa? Mewah-mewah. Jangan ngajarin orang hidup mewah-mewah ya akhi. Apakah Nabi mau mengajarin untuk hidup mewah? Enggak ya akhi. Memang tidak dilarang, tapi jangan ngajarin. Jangan ngajarin, apalagi Anda ustaz, jangan ngajarin hidup mewah. Kita saja nggak bisa zuhud, kita pengen ada orang ngajarin zuhud. Ini malah kita ngajar hidup apa? Mewah. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Bukan untuk kita puas-puaskan kehidupan ini dengan beli barang-barang apa yang mewah-mewah. Taib, ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah-hikmah puasa. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Karena perjalanan masih panjang. Oke, syukran jazakumullah khairan. Itulah 9 hikmah berpuasa yang telah disampaikan. Maka bagi ikhwan dipersilakan 2 penanya terlebih dahulu, 2 orang penanya ikhwan. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau bertanyakan terkait istighfar, Ustaz. Sebenarnya berapa banyak